Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa Misteri Bab 91, Solusi. Pemandangan itu mulai terdistorsi, berubah seperti ilusi dan mulai memudar. Setelah Klein meninggalkan alam mimpinya, penglihatannya beradaptasi dengan kegelapan di ruangan itu. Dia tahu bahwa dengan 1 pound dan 10 soli, yang berarti 30 soli seminggu, Benson tidak memiliki waktu yang mudah untuk menafkahi keluarga menurut standar keluarga rata-rata. Ia mengira bahwa mayoritas pekerja memperoleh penghasilan 20 soli seminggu. Dia pernah mendengar Melissa berkomentar bahwa Lower Street of Iron Cross Street memiliki 5, 7, atau bahkan 10 keluarga yang berdesakan dalam satu ruangan. Dia juga mengetahui dari Benson bahwa sebagai akibat dari situasi di benua selatan, ekonomi kerajaan mengalami resesi selama beberapa bulan terakhir. Dia tahu bahwa seorang pembantu, dengan makanan dan tempat tinggal yang disediakan, dapat memperoleh penghasilan antara 3 soli dan 6 pence hingga 6 soli seminggu. Klein mengulurkan tangannya dan mencubit glabelanya. Ia terdiam cukup lama, sampai Sir Deweyville bertanya, "Pak Polisi, Anda tidak akan mengatakan apapun?" Psikiater yang saya datangi selalu berbicara kepada saya dan mengajukan pertanyaan dalam situasi seperti itu. Namun, harus kukatakan bahwa aku merasa damai. Aku hampir tertidur. Aku belum mendengar erangan atau tangisan apapun. Bagaimana kamu melakukannya? Klein bersandar di kursi goyang. Alih-alih menjawab, dia bertanya dengan nada lembut, "Tuan, apakah Anda tahu tentang keracunan timbal? Apakah Anda tahu tentang bahaya timbal?" Deweyville terdiam beberapa detik. "Dulu aku tidak tahu, tapi sekarang aku tahu. Apakah kau mengatakan bahwa penyakit psikologisku berasal dari rasa bersalahku terhadap pemeran utama wanita dan pekerja pabrik porselen?" Tanpa menunggu jawaban Klein, dia melanjutkan apa yang selalu dia lakukan dalam posisi berkuasanya selama negosiasi. "Ya, saya memang merasa bersalah tentang hal ini di masa lalu, tetapi saya memberi mereka kompensasi. Di pabrik timah dan porselen saya, para pekerjanya tidak memperoleh upah lebih rendah daripada pekerja lain di industri yang sama. Di Backlund, pekerja timah dan porselen dibayar tidak lebih dari 8 soli seminggu, tetapi saya membayar mereka 10, terkadang bahkan lebih. Banyak orang mengkritik saya karena melanggar aturan karena membuat mereka kesulitan merekrut pekerja. Kalau bukan karena undang-undang gandum yang membuat banyak petani bangkrut dan mengirim mereka ke kota, mereka pasti harus menaikkan upah mereka seperti yang saya lakukan. Selain itu, saya juga telah memberitahu pengawas pabrik untuk memastikan bahwa mereka yang mengalami sakit kepala berulang dan penglihatan kabur harus meninggalkan area yang terpapar timbal. Jika penyakit mereka benar-benar parah, mereka bahkan dapat meminta bantuan di yayasan amal saya. Saya rasa saya sudah melakukan cukup banyak hal." Klein berbicara tanpa sedikit pun emosi dalam suaranya. "Tuan, terkadang, Anda tidak dapat membayangkan betapa pentingnya gaji bagi orang miskin. Kehilangan pekerjaan selama 1 atau 2 minggu saja dapat mengakibatkan kehilangan yang tidak dapat dikembalikan kepada keluarga mereka, kehilangan yang akan menyebabkan kesedihan yang luar biasa." Dia berhenti sejenak sebelum berkata, "Saya penasaran. Mengapa orang baik seperti Anda tidak memasang peralatan yang dapat melindungi dari debu dan keracunan timbal di pabrik Anda?" Deweyville menatap langit-langit dan tertawa sedih. "Itu akan membuat biaya yang saya keluarkan terlalu tinggi untuk saya tanggung. Saya tidak akan mampu lagi bersaing dengan perusahaan timah dan porselen lainnya. Saya tidak lagi terlalu memperhatikan keuntungan saya di bidang-bidang bisnis saya ini. Bahkan,
Saya bersedia mengeluarkan sejumlah uang. Namun, apa gunanya mempertahankan bisnis ini jika saya harus terus melakukan itu? Itu hanya dapat membantu sejumlah pekerja dan tidak menjadi standar dalam industri atau memengaruhi perubahan pada pabrik-pabrik lain. Itu hanya akan membuat saya mengeluarkan uang untuk mendukung para pekerja. Saya mendengar bahwa beberapa pabrik bahkan diam-diam mempekerjakan budak untuk meminimalkan biaya. Klein menyilangkan tangannya dan berkata setelah hening sejenak, "Tuan, akar penyakit psikologis Anda berasal dari rasa bersalah yang menumpuk. Meskipun Anda percaya bahwa rasa bersalah itu telah memudar dan menghilang seiring berjalannya waktu, itu tidak akan memiliki efek yang terlihat dalam keadaan normal, tetapi ada sesuatu yang memicu Anda dan memicu semua masalah sekaligus." "Sesuatu yang memicu saya? Saya tidak tahu hal seperti itu," kata Deweyville bingung, tetapi dengan keyakinan. Klein membiarkan kursinya bergoyang pelan sambil menjelaskan dengan nada lembut, "Kamu tertidur beberapa menit tadi, dan kamu memberitahuku sesuatu." "Hipnosis?" Deweyville menebak seperti biasa. Klein tidak memberikan jawaban langsung dan malah berkata, "Anda pernah melihat seorang gadis meninggal dalam perjalanan ke tempat kerja saat Anda berada di kereta kuda Anda. Dia meninggal karena keracunan timbal. Dia adalah salah satu pekerja Anda yang memoles porselen saat dia masih hidup." Deweyville mengusap pelipisnya, terdiam sebelum berkata dengan agak ragu, "Kurasa itu pernah terjadi sekali, tapi aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas." Insomnia yang dialaminya selama ini telah membuatnya berada dalam kondisi mental yang buruk. Ia hanya bisa mengingat samar-samar kejadian yang pernah ia alami. Ia berpikir sejenak, tetapi menyerah untuk berpikir keras. Sebagai gantinya, ia bertanya, "Siapa nama pekerja itu?" "Baiklah, yang saya maksud adalah, apa yang harus saya lakukan untuk menyembuhkan penyakit psikologis saya?" Klein segera menjawab, "Dua hal. Pertama, pekerja yang meninggal di pinggir jalan itu bernama Hailey Walker. Itulah yang kau katakan padaku. Dia adalah pemicu paling langsung, jadi kau harus menemukan orang tuanya dan memberi mereka kompensasi lebih besar. Kedua, sebarkan informasi tentang bahaya timbal di surat kabar dan majalah. Biarkan Yayasan Amal Anda membantu lebih banyak pekerja yang menderita kerusakan. Jika Anda berhasil menjadi anggota parlemen, dorong pengesahan undang-undang di bidang ini." Deweyville duduk perlahan dan tertawa sambil merendahkan diri. "Saya akan melakukan sisanya, tetapi untuk memberlakukan undang-undang, saya rasa itu mustahil karena masih ada persaingan dari negara-negara di luar negeri. Menetapkan undang-undang seperti itu hanya akan membuat seluruh industri di negara ini terjerumus ke dalam krisis. Pabrik-pabrik akan bangkrut satu persatu, dan banyak pekerja akan kehilangan pekerjaan. Organisasi yang membantu orang miskin tidak dapat menyelamatkan banyak orang." Dia perlahan turun dari tempat tidur dan membetulkan kerah bajunya. Dia kemudian menatap Klein dan berkata, "Hailey Walker, benar. Aku akan segera meminta Cullen untuk mengambil informasi tentangnya dari perusahaan porselen dan menemukan orang tuanya. Pak Polisi, tolong tunggu bersamaku dan terus evaluasi kondisi mentalku." "Baiklah." Klein berdiri perlahan dan merapikan seragam polisi kotak-kotak hitam putihnya. Pukul 11 pagi di ruang tamu Deweyville. Klein duduk di sofa dengan diam saat dia melihat pria dan wanita itu dipandu masuk ke rumah oleh butler Cullen. Kedua tamu itu memiliki kulit yang bernoda, kerutan sudah terbentuk di wajah mereka. Pria itu memiliki sedikit bungkuk sementara wanita itu memiliki tahi lalat di bawah kelopak matanya. Mereka tampak hampir sama dengan apa yang dilihat Klein melalui Hailey, hanya saja lebih tua dan lebih kurus.
Mereka sangat kurus hingga hampir seluruh tubuh mereka hanya tinggal tulang. Pakaian mereka sudah tua dan compang camping. Klein bahkan mengetahui bahwa mereka tidak dapat terus tinggal di Lower Street of Iron Cross Streets. Menangis. Klein merasakan angin dingin mulai berputar melalui persepsi spiritualnya. Dia mencubit alisnya dan melirik ke arah Sir Deweyville. Tidak diketahui kapan sosok putih pucat, tembus pandang, dan bengkok muncul di belakangnya. "Selamat pagi, yang terhormat." Orang tua Hailey bersikap sangat sopan. Deweyville mengusap dahinya dan bertanya, "Apakah kalian berdua orang tua Hailey Walker? Bukankah dia juga punya seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan berusia 2 tahun? Ibu Hailey menjawab dengan ketakutan. "Kakaknya patah kaki di pelabuhan beberapa waktu lalu. Kami menyuruhnya untuk merawat adiknya di rumah." Deweyville terdiam beberapa detik sebelum dia mendesah. "Belasungkawa terdalam saya atas apa yang terjadi pada Hailey." Mendengar itu, mata orang tua Hailey langsung memerah. Mereka membuka mulut dan berkata satu sama lain, "Terima kasih atas niat baik kalian. Polisi memberitahu kami bahwa Hailey meninggal karena keracunan timbal." "Itu istilahnya, kan? Oh, anakku yang malang, dia baru berusia 17 tahun. Dia selalu begitu pendiam, begitu bertekad. Anda telah mengirim seseorang untuk mengunjunginya sebelumnya dan mensponsori pemakamannya. Dia dimakamkan di pemakaman Rafael." Deweyville melirik Klein dan mengubah posisi duduknya. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan nada serius, "Itu sebenarnya kelalaian kami. Saya harus minta maaf. Saya pikir saya perlu memberi kompensasi kepada Anda, Hailey. Gajinya per minggu adalah 10 soli, bukan? Gaji 1 tahun adalah 520 soli, atau 26 pound. Mari kita asumsikan bahwa dia bisa bekerja selama 10 tahun lagi. Cullen, berikan orang tua Hailey 300 pound. 300 pound? Orang tua Hailey tercengang. Mereka tidak pernah memiliki tabungan lebih dari 1 pound, bahkan saat mereka paling kaya. Bukan hanya mereka yang tercengang. Bahkan ekspresi para pengawal dan pembantu di ruangan itu juga menunjukkan keterkejutan dan kecemburuan. Bahkan Sersan Gate tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Gaji mingguannya hanya 2 pound dan di antara bawahannya. Hanya 1 polisi berpangkat chevron yang memperoleh 1 pound seminggu. Di tengah keheningan, butler Cullen keluar dari ruang kerja sambil memegang karung besar. Ia membuka karung itu dan memperlihatkan tumpukan uang tunai, sebagian 1 pound, sebagian 5 pound, tetapi sebagian besar terdiri dari 1 atau 5 soli. Jelas bahwa Deweyville telah membuat bawahannya menerima uang kembalian dari bank sebelumnya. Itu adalah ungkapan niat baik Sir Deweyville. Cullen menyerahkan karung itu kepada orang tua Hailey setelah menerima konfirmasi dari tuannya. Orang tua Hailey mengambil karung itu dan mengucek mata mereka, menatapnya dengan rasa tidak percaya. "Tidak, ini terlalu murah hati, kami tidak bisa menerima ini," kata mereka sambil memegang karung itu erat-erat. Deweyville berkata dengan suara berat, "Inilah yang pantas untuk Hailey. Kakakmu benar-benar seorang ksatria yang mulia dan murah hati." Orang tua Hailey membungkuk berulang kali karena kesal. Mereka memiliki senyum di wajah mereka, senyum yang tidak dapat mereka tahan. Mereka memuji sang ksatria berulang kali, mengulang beberapa kata sifat yang mereka ketahui. Mereka terus bersikeras bahwa Hailey akan berterima kasih kepadanya di surga. "Cullen, suruh mereka pulang." "Oh, bawa mereka ke bank dulu." Deweyville menghela napas lega dan memberi instruksi pada pelayannya. Orang tua Hailey memeluk karung itu erat-erat dan berjalan cepat menuju pintu tanpa henti.
Klein melihat sosok samar tembus pandang di belakang Sir Deweyville berusaha mengulurkan tangannya ke arah mereka, berharap bisa pergi bersama mereka. Tetapi senyum kedua orang tua itu sangat berseri-seri. Mereka tidak menoleh ke belakang. Sosok itu makin redup dan tak lama kemudian lenyap sepenuhnya. Klein juga merasakan bahwa rasa dingin di ruang tamu langsung kembali normal. Dari awal hingga akhir, yang dilakukannya hanyalah duduk diam, tidak mengungkapkan pendapatnya. Pak Polisi, saya merasa jauh lebih baik. Sekarang bisakah Anda memberitahu saya mengapa kepala pelayan, pembantu, dan pengawal saya juga bisa mendengar tangisan dan erangan itu? Ini seharusnya bukan hanya penyakit psikologis saya, bukan? Deweyville menatapnya dengan rasa ingin tahu. Inspektur Tolle, yang mengetahui kebenaran yang tersembunyi, langsung menjadi gugup. Klein menjawab tanpa banyak ekspresi, dalam psikologi, kami menyebut fenomena ini, histeria massa. Penguasa misteri bab 92, pakar psikologi. Histeria massal, Sir Deweyville, yang baru-baru ini bertemu dengan banyak psikiater, merenungkan istilah yang diucapkan Klein. Meski penasaran, kepala pelayan, pengawal, dan pembantunya tidak bersuara sedikit pun karena belum mendapat izin darinya. Adapun Sersan Gate, dia memandang ke arah Klein dengan ragu seolah-olah dia belum pernah mendengar konsep itu. Klein mengendalikan kebiasaannya mengetuk sandaran tangan dengan ujung jarinya dan dengan tenang menjelaskan, manusia dapat dengan mudah ditipu oleh organ sensorik mereka. Histeria massal adalah sejenis penyakit psikogenik yang merupakan akibat dari ketegangan saraf dan faktor-faktor lain di antara sekelompok individu saat mereka saling memengaruhi. Jargon yang dia ucapkan membingungkan Sir Deweyville, Sersan Gate, dan yang lainnya, menyebabkan mereka secara tidak sadar memilih untuk mempercayainya. Saya akan memberikan contoh sederhana. Ini adalah salah satu kasus yang pernah saya tangani. Seorang pria mengadakan jamuan makan malam dan mengundang 35 tamu. Di tengah acara, dia tiba-tiba merasa jijik dan muntah. Setelah itu, dia bahkan mengalami diare parah. Setelah beberapa kali, dia mulai percaya bahwa dia keracunan makanan. Dia menceritakan spekulasinya kepada tamu lain dalam perjalanan ke rumah sakit. Dalam 2 jam berikutnya, ada lebih dari 30 tamu yang mengalami diare di antara 35 tamu, dengan 26 di antaranya mengalami mual. Mereka membanjiri seluruh ruang gawat darurat rumah sakit. Dokter melakukan pemeriksaan terperinci dan pemeriksaan silang, dan mereka menyimpulkan bahwa pria pertama sama sekali tidak mengalami keracunan makanan. Sebaliknya, itu adalah akibat radang lambung yang disebabkan oleh perubahan cuaca dan minuman keras yang dingin. Fakta yang paling mengejutkan adalah tidak ada satupun tamu yang pergi ke rumah sakit yang mengalami keracunan makanan. Bahkan, tidak ada satupun dari mereka yang sakit. Itu adalah histeria massal. Deweyville mengangguk pelan dan terkagum. Sekarang aku mengerti. Manusia memang mudah berbohong pada diri mereka sendiri. Tidak heran jika Kaisar Roselle pernah berkata bahwa kebohongan akan menjadi kenyataan jika diulang 100 kali. Pak Polisi, bagaimana saya harus menyapa Anda? Anda adalah psikiater paling profesional yang pernah saya temui. Inspektur Moretti. Klein menunjuk tanda pangkatnya dan berkata, Tuan, masalah Anda telah teratasi sementara untuk saat ini. Anda dapat mencoba tidur sekarang, sementara saya menentukan apakah ada masalah lain. Jika Anda bisa tidur nyenyak, mohon izinkan kami untuk mengucapkan selamat tinggal terlebih dahulu daripada menunggu Anda bangun. Baiklah. Deweyville memijat dahinya, mengambil tongkatnya, dan berjalan ke atas menuju kamar tidurnya. Setengah jam kemudian, kereta polisi meninggalkan air mancur di pintu kediaman Deweyville.
Ketika Sersan Gate turun dari mobil dan kembali ke kantor polisi, Inspektur Tolle menatap Klein. Ia memuji sambil bercanda, bahkan saya percaya bahwa Anda adalah seorang ahli psikologi sejati. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia melihat pemuda berseragam kotak-kotak hitam putih itu tampak tanpa ekspresi. Matanya dalam dan tenang saat dia memaksakan seringai di wajahnya dan berkata, "Aku hanya punya sedikit pengalaman dengan itu di masa lalu." Inspektur Tolle terdiam sampai kereta tiba di luar Zotland Street 36. "Terima kasih atas bantuanmu, sehingga Sir Deweyville akhirnya terbebas dari masalahnya dan bisa tidur lagi." Ia mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Klein. "Terima kasih Dun atas namaku." Klein mengangguk sedikit dan berkata, "Baiklah." Dia menaiki tangga dan kembali ke perusahaan keamanan Blackton. Dia mengetuk pintu dan memasuki kantor kapten. "Sudah selesai. Dun sedang menunggu makan siangnya." "Selesai." Klein memijat dahinya dan menjawab dengan singkat dan sederhana. Akar masalahnya berasal dari pabrik timah dan porselen di bawah Sir Deweyville. Sejak pabrik itu berdiri hingga hari ini, terlalu banyak kematian yang disebabkan oleh keracunan timah. Dan setiap kecelakaan meninggalkan Sir Deweyville dengan sedikit kebencian spiritual. Secara umum, hal itu tidak akan menimbulkan masalah yang terlalu besar. Paling-paling, hal itu mungkin akan menyebabkan mimpi buruk. Dun telah mengalami kasus serupa dengan segudang pengalamannya. Klein mengangguk sedikit dan berkata, "Ya, biasanya memang begitu. Namun, sayangnya, Sir Deweyville bertemu dengan seorang pekerja perempuan yang meninggal karena keracunan timbal di jalanan. Ia pingsan di pinggir jalan dan kebetulan melihat sekilas lambang keluarga Deweyville. Ia juga memendam kemarahan, kekhawatiran, dan keinginan yang kuat. Emosinya baru hilang setelah Sir Deweyville memberi orang tua, saudara laki-laki, dan saudara perempuannya kompensasi sebesar 300 pound. Ini masalah sosial. Ini bukan hal yang langka di era mesin dan uap." Dun mengeluarkan pipa rokoknya, mencium bau tembakau, dan mendesah. Pekerja yang membuat linen bekerja di lingkungan yang lembab, dan umumnya didiagnosis menderita bronkitis dan penyakit terkait sendi. Sedangkan untuk pabrik dengan masalah serbuk dan debu yang serius, meskipun debunya tidak beracun, debu tersebut tetap dapat menumpuk menjadi masalah paru-paru. Kita tidak perlu membicarakan ini. Seiring berkembangnya kerajaan, saya yakin masalah ini akan teratasi. Klein, mari kita cari restoran malam ini untuk merayakanmu menjadi anggota resmi, oke? Klein berpikir sejenak sebelum berkata, "Bagaimana kalau besok?" "Kapten, saya telah menggunakan Spirit Vision untuk waktu yang lama hari ini dan juga menggunakan ramalan mimpi untuk berinteraksi langsung dengan kebencian tersebut. Saya merasa sangat lelah. Saya ingin pulang ke rumah pada sore hari untuk beristirahat. Apakah itu tidak apa-apa?" "Oh, kalau begitu saya akan pergi ke klub ramalan sekitar pukul 4 atau 5 sore untuk melihat bagaimana reaksi anggota klub terhadap berita kematian mendadak Hannes Vincent." "Tidak masalah, itu hanya perlu." Dun terkekeh. "Besok malam, kita lakukan di Old Wheels Restaurant di sebelah. Aku akan meminta Rosanne untuk membuat reservasi." Klein melepas topi polisinya dan berdiri untuk memberi hormat. "Terima kasih, Kapten. Sampai jumpa besok." Dun mengangkat tangannya dan berkata, "Tunggu sebentar, apakah Anda menyebutkan bahwa Sir Deweyville memberi orang tua pekerja perempuan itu kompensasi sebesar 300 pound?" "Ya." Klein mengangguk dan segera mengerti alasan mengapa Kapten menyebutkannya. "Kamu khawatir mereka akan mendapat masalah karena kekayaan mereka?" Dun mendesah. "Saya pernah melihat banyak situasi serupa di masa lalu. Berikan saya alamat mereka,
Saya akan meminta Kenley untuk mengatur agar mereka meninggalkan Tingen dan pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru. Baiklah, jawab Klein dengan suara berat. Setelah semua itu selesai, ia meninggalkan kantor Dun dan memasuki ruang istirahat yang berseberangan. Ia berganti ke setelan aslinya dan meninggalkan seragam polisi di lokernya. Klein naik kereta umum kembali ke Daffodil Street dalam diam. Ia melepas mantel dan topinya. Ia kemudian memanaskan sisa makanan dari tadi malam dan memakannya dengan potongan roti gandum terakhir untuk mengisi perutnya. Kemudian dia pergi ke lantai 2, menggantung pakaiannya, dan menjatuhkan diri ke tempat tidur. Ketika ia terbangun, jam saku menunjukkan pukul 2:10 siang. Matahari sudah tinggi di langit dan sinar matahari bersinar melalui awan. Di bawah kemegahan keemasan, Klein berdiri di samping mejanya dan memandang keluar jendela Oriel. Ia memperhatikan para pejalan kaki dengan pakaian compang camping saat mereka memasuki atau meninggalkan Iron Cross Street. Fiuh, dia menghela napas perlahan, akhirnya mengatasi semangat rendahnya. Setiap perjalanan harus ditempuh selangkah demi selangkah. Begitu pula, urutannya harus maju selangkah demi selangkah. Semuanya berjalan seperti itu. Ia menggelengkan kepala dan duduk. Ia mulai menyimpulkan dan menyusun kembali pertemuannya selama seminggu terakhir, untuk memperkuat poin-poin penting dalam benaknya agar tidak lupa. 5 menit sebelum pukul 3 sore. Di atas kabut abu-abu yang samar, tak berbatas, putih keabu-abuan, dan sunyi berdirilah sebuah istana yang tinggi. Sebuah meja perunggu tua berbintik-bintik berdiri di sana dengan tenang. Di kursi kehormatan di meja panjang duduk seorang pria yang sudah diselimuti kabut abu-abu tebal. Klein bersandar di sandaran kursi dan merenung. Tiba-tiba ia mengulurkan tangannya dan mengetuk bintang-bintang merah tua yang melambangkan keadilan dan sang pria yang digantung. Beklun, daerah permaisuri. Audrey mengangkat gaunnya sambil berjalan cepat menuju kamar tidurnya. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan menoleh ke samping ke arah bayangan yang duduk di balkon. Seperti yang diduga, dia melihat anjing Golden Retriever-nya, Susie, yang duduk di sana dalam diam, mengamatinya seperti biasa. Audrey mendesah dan menggambar bulan merah di dadanya. Ia kemudian mendekat dan menatap anjing Golden Retriever-nya dari posisi yang tenang. Susie, itu tidak benar. Ini mengintip. Seorang penonton harus mengamati secara terbuka. Si anjing Golden Retriever mengangkat kepalanya untuk melihat pemiliknya dan menggoyangkan ekornya. Setelah mengomeli anjingnya, Audrey tidak menunda lebih lama lagi dan kembali berjalan menuju kamar tidurnya. Dalam beberapa detik setelah membuka dan menutup pintu, dia tiba-tiba mendapat ide aneh. Aku penasaran apakah Tuan Bodoh akan mengizinkan Susie memasuki ruang misterius itu. Kalau begitu, akan ada 4 anggota di Tarot Gathering. Dan semuanya adalah Beyonders. Tidak mungkin, Susie tidak bisa bicara. Kalau mereka membiarkannya mengungkapkan pendapat dan berbagi pikirannya, apa yang akan dia lakukan? Woof woof woof, howl howl, ih. Kenapa aku jadi meniru gonggongan anjing di sini? Membayangkan pemandangan seperti itu saja sudah terasa aneh. Pertemuan yang misterius dan khidmat dengan gonggongan anjing yang tiba-tiba. Tuan Bodoh pasti akan langsung menendang kita keluar dari pertemuan tarot. Audrey mengunci pintu dan duduk di samping tempat tidurnya. Ia mengeluarkan selembar kertas tua berwarna kuning kecoklatan dari bawah bantalnya. Dia membacanya berulang-ulang dan memasuki kondisi spektatornya. Di suatu daerah di Laut Sonia, sebuah perahu layar tua yang mengejar listener telah meninggalkan Kepulauan Rorstad. Pelaut Alger Wilson khawatir mesin jam dinding itu akan tidak berfungsi.
Jadi dia memasuki kabin kapten sekitar setengah jam lebih awal untuk berjaga-jaga jika dia salah memperkirakan waktu yang akan menyebabkan bawahannya melihatnya ditarik ke dalam tarot gathering. Di depannya ada segelas minuman keras yang hampir bening. Aroma yang kaya tercium dari ujung ke lubang hidungnya. Alger gemetar sekali lagi ketika dia membayangkan pertemuan yang akan datang, kabut tak terbatas yang muncul di depannya di koridor hotel, dan si bodoh misterius yang duduk di tengah kabut kelabu. Dia mengangkat gelasnya dan meneguknya, memanfaatkan sensasi terbakar di tenggorokannya untuk meredakan emosi yang bergejolak dalam dirinya. Tak lama kemudian, dia kembali tenang. Dia tetap tenang dan tabah seperti biasanya. Penguasa Misteri Bab 93, halaman buku harian baru. Di atas kabut kelabu, pilar-pilar batu raksasa menyangga aula suci yang megah. Dua gumpalan merah tua menjulur keluar menjadi sosok manusia samar di sisi meja perunggu kuno yang berbintik-bintik. "Selamat siang, Tuan Bodoh." Dengan efek kabur, Audrey menyapanya dengan membungkuk dan tersenyum. "Sangat disayangkan tidak ada anggur di sini. Kalau tidak, kita bisa bersulang untuk keberhasilan persidanganmu." Dia mengacu pada sihir ritualistik. "Anda lebih hebat dari yang kami bayangkan," puji Alger Wilson. Klein dikelilingi kabut tebal seperti biasa. Dia menekan lengan kanannya dan berbicara dengan nada normalnya, menjawab seolah-olah itu wajar. "Bagus, ini berarti kita berada di jalur yang benar. Jika ada hal yang harus kau lakukan sehingga kau tidak dapat menghadiri pertemuan pada hari Senin, lakukan ritual dan beritahu aku. Yang harus kau lakukan adalah mengganti kalimat dalam mantra, 'Aku berdoa untuk mimpi yang baik,' dengan alasannya." "Baiklah," Audrey segera setuju. "Tuan Bodoh, saya memperoleh satu halaman lagi dari buku harian Kaisar Roselle. Saya rasa saya masih berutang satu halaman lagi kepada Anda. Saya pergi dari daratan minggu ini dan belum menemukan halaman baru." Alger meletakkan tangan kanannya di dekat dadanya dan membungkuk meminta maaf. "Tidak masalah. Aku sudah menduga permintaanku akan memakan waktu lama." Klein bersandar ke kursinya dan mengetuk sandaran tangan dengan jari telunjuknya. Dia menatap Nona Justice dan berkata, "Sekarang kau bisa mengungkapkan isi buku harian itu." Audrey membungkuk sedikit dan berkata, "Sesuai keinginanmu." Tiba-tiba sebuah pena muncul di hadapannya. Ia mengingat kembali simbol-simbol yang telah ia hafal dan berusaha sebaik mungkin untuk menyalinnya. Dalam hitungan detik, ia melihat kulit kambing itu sudah terisi penuh. Simbol-simbol aneh itu menutupi seluruh halaman dengan rapi. Setelah memeriksa isinya, dia meletakkan pulpennya dan berkata, "Sudah selesai." Klein mengangkat tangannya dan perkamen kulit kambing muncul di telapak tangannya. Mengalihkan pandangannya ke bawah, dia mulai membaca tanpa emosi. "Tanggal 9 Juli. Tiba-tiba aku teringat sebuah pertanyaan menarik. Karena jalur urutan juga disebut berkah para dewa, atau jalur para dewa, lalu mengapa batu tulis yang mencatat 22 jalur urutan yang telah selesai disebut batu tulis penghujatan?" Penghujatan, sungguh istilah yang menarik. Siapa sebenarnya yang dihujat? Dan siapa yang menciptakan batu penghujatan? Bagaimana orang itu bisa menyimpan semua jalur urutan? Informasi apa lagi yang ada di batu itu? Aku benar-benar ingin melihatnya. Tanggal 12 Juli. Hari ini aku menyadari fakta lain. Artefak tertutup merupakan komponen penting dari kekuatan keseluruhan gereja, meskipun beberapa item tertutup sangat-sangat berbahaya. Di antara 7 gereja, Dewa Kerajinan memiliki artefak tertutup paling sedikit yang juga relatif kurang berbahaya. Apakah aku bergabung dengan organisasi tanpa masa depan? Tidak, aku harus memikirkannya seperti ini.
hanya selembar kertas kosong yang dapat menghasilkan lukisan yang bagus. Organisasi yang lemah adalah tempat terbaik bagiku untuk menunjukkan kemampuanku. Tanggal 14 Juli, aku bertemu lagi dengan Tuan Zarathul yang misterius itu. Aku tidak pernah menyangka dia adalah pemimpin organisasi kuno, Ordo Rahasia. Pupil mata Klein mengecil saat membaca ini. Ia hampir menunjukkan ekspresi yang tidak wajar. Keluarga Zarathul hanya memiliki hubungan tertentu dengan Ordo Rahasia dalam catatan Gereja Dewi Malam. Namun sekarang, ia mengetahui dari Kaisar Roselle bahwa Tuan Zarathul yang misterius itu selanjutnya bertekad untuk menjadi pemimpin Ordo Rahasia. Dilihat dari apa yang terlihat, ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa Ordo Rahasia memegang jalur urutan pelihat. Ketika Klein sedang membaca buku harian itu, Audrey menoleh dan mulai mengamatinya karena kebiasaan. Akan tetapi, bidang penglihatannya tertutup sepenuhnya oleh kabut tebal. Audrey sempat terkejut sesaat, lalu tersadar kembali dan dengan panik menoleh ke arah bintang merah gelap ilusi lainnya. Aku terlalu ceroboh, terlalu kurang ajar, terlalu bodoh dalam mencoba mengamati Tuan Bodoh. Aku beruntung dia tidak marah. Audrey menjulurkan lidahnya diam-diam dan berpura-pura mengagumi pemandangan. Dia hampir saja menyenandungkan lagu yang ceria. Alger duduk diam, tatapannya tak pernah lepas dari meja perunggu panjang itu. Ia tahu tempatnya, seolah-olah ia berada di hadapan dewa sejati. Klein menenangkan diri dan membaca sekilas bagian terakhir buku hariannya. Setelah mengetahui bahwa saya telah menjadi seorang Savan, Zarathul menyebutkan bahwa saya telah memilih jalan yang sulit, tetapi relatif aman. Saya bertanya kepadanya mengapa demikian, tetapi yang dia lakukan hanyalah tersenyum sebelum memberitahu saya bahwa jalur sekuens mengandung rahasia di luar imajinasi saya. Saya tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepadanya jalur sekuens mana yang dipilihnya. Dia memberitahu saya bahwa sekuens 9-nya adalah sir. Saya sengaja mengejeknya dan bertanya apakah setiap sir hanya mengungkapkan setengah kebenaran, tidak pernah menjelaskan hal-hal dengan lebih jelas. Lebih jauh lagi, dia jelas merupakan Beyonder High Sequence yang kuat. Tidak perlu baginya untuk terus bertindak sebagai seorang sir. Tuan Zarathul mengatakan kepadaku bahwa itu adalah kebiasaan yang diadopsinya sejak ia masih menjadi seorang pelihat. Dan bahwa ini adalah metode yang dapat membangkitkan rasa ingin tahuku dan membuatku bekerja sama dengannya. Ia berharap aku dapat membantunya mencuri benda tersegel yang berbahaya dari gereja Dewa Kerajinan, peninggalan keluarga Antigonus. Jelas, ini harus menunggu sampai aku menjadi anggota inti gereja Dewa Keahlian. Aku bertanya kepada Tuan Zarathul berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencerna ramuan itu jika aku menggunakan metode acting. Dan standar apa yang harus aku gunakan untuk menentukan apakah aku telah mencernanya sepenuhnya. Dia memberitahu saya bahwa untuk urutan yang lebih rendah, hanya butuh waktu setengah tahun untuk mencerna ramuan tersebut selama seseorang benar-benar menggunakan metode acting. Bahkan, dalam kasus tercepat, mungkin hanya butuh waktu sebulan. Dan ukuran standar untuk kemajuan itu sederhana, setiap Beyonder akan merasakannya segera setelah ramuan itu dicerna sepenuhnya. Begitulah adanya. Saya menanyakan lebih banyak rincian, tetapi dia hanya tersenyum kepada saya. Persetan dengan senyumnya, aku akan menghajar setiap sir yang kulihat saat aku menjadi Beyonder High Sequence, beristirahatlah dengan tenang, Kaisar. Klein membaca buku harian itu beberapa kali sebelum menatap Justice dan The Hangman lagi. Maaf sudah membuat Anda menunggu. Ini adalah kehormatan bagi kami. Audrey masih terkejut, lupa bahwa dia adalah seorang penonton. Dia memandang The Hangman dan mengatur kata-katanya.
Di mana saya bisa menemukan alkemis psikologi? Alkemis psikologi. Klein tiba-tiba teringat pria yang membeli bahan tambahan untuk ramuan Spectator di pasar bawah tanah Tingen. Mungkinkah dia anggota alkemis psikologi? Tepat saat Klein sedang mempertimbangkan cara untuk mendekati pria itu, The Hangman, Alger Wilson menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona Justice. Pertama-tama, saya tidak punya petunjuk. Kedua, saya rasa tidak perlu terburu-buru mencari ahli alkemis psikologi. Yang harus Anda fokuskan sekarang adalah mencerna ramuan penonton sepenuhnya." Audrey melirik si bodoh dan menyadari bahwa dia tidak berniat menambah pembicaraan. Dia mengangguk kecewa dan berkata, "Yang kuinginkan hanyalah punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri sehingga aku bisa mendekati mereka dengan lebih alami." "Baiklah. Kalau begitu, kapan aku bisa mencerna ramuan penonton dan berhenti berakting? Apakah ada standar yang menunjukkan kapan aku bisa? Aku hampir sampai pada titik di mana aku tidak lagi merasa frustrasi. Dan aku juga tidak mendengar gumaman terus-menerus itu lagi." Alger menatap si bodoh dalam kabut, tetapi melihat bahwa dia tidak berniat berbicara. Dia kemudian mempertimbangkan sebelum berkata, "Jika kamu tidak menggunakan metode acting, aturan praktisnya adalah menunggu 3 tahun dan memastikan bahwa kamu tidak lagi merasa gelisah atau menerima ilusi pendengaran atau penglihatan. Ada satu tes sederhana untuk menentukan kapan kamu bisa melakukannya. Metode itu adalah menguras abis tubuhmu hingga batas maksimal. Jika kamu masih tidak mendengar gumaman gila atau melihat hal-hal aneh pada saat itu berarti kamu siap untuk maju." Sehubungan dengan metode acting, saya juga baru saja mencobanya. Rasanya menyenangkan, jadi saya rasa tidak akan memakan waktu 3 tahun. Itu sama sekali tidak berguna. 3 tahun, itu terlalu lama, gerutu Audrey dalam hati. Dia baru saja memikirkan hal itu ketika dia mendengar suara sandaran tangan diketuk. Audrey membeku, lalu menoleh kegirangan. Ia melihat si bodoh mengetuk-ngetuk tepi meja panjang. Alger duduk lebih tegak, menunggu si bodoh berbicara. Klein berkata dengan nada normalnya, "Bagi para Beyonder urutan rendah, selama kalian benar-benar berpegang teguh pada acting, kalian seharusnya dapat mencerna obat tersebut dalam waktu setengah tahun. Bahkan mungkin untuk melakukannya dalam waktu 1 bulan." Ia menatap Justice dan menambahkan, "Mengenai tanda-tanda pencernaan, kau akan mengetahuinya saat itu terjadi. Itu tidak perlu diajarkan. 1 bulan. Hebat. Terima kasih, Tuan Bodoh," seru Audrey sambil meluapkan kegembiraannya. "Nona Justice, jangan berpikir bahwa Anda adalah orang yang terpilih. Intinya adalah setengah tahun." Klein mengangkat tangan kanannya dan meletakkannya di samping bibirnya. "Setengah tahun," ulang Alger lembut. Audrey merasakan kegembiraan, kelegaan, dan keraguan yang kuat dalam nada suaranya. Apa yang membuatnya curiga? Audrey berpikir sambil bertanya, "Tuan Bodoh, apakah Anda sudah mempertimbangkan untuk menambah anggota?" Klein bersandar santai. Dia sudah lama mempersiapkan jawaban. "Ini dimulai sebagai uji coba, jadi saya tidak menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan perpanjangan pertemuan kami. Namun sekarang, sebagai perkumpulan rutin, kami harus memilih anggota dengan hati-hati. Kerahasiaan adalah moto kami." Audrey mengangguk pelan dan berkata, "Maksudnya, kita harus mengikuti proses observasi, rekomendasi, dan pengujian." "Ya, sebuah proses. Anda dapat menafsirkannya seperti itu," Klein menegaskan. Dalam benaknya ia memikirkan bagaimana ia bisa menanyakan tentang ordo rahasia dan ramuan badut. "Bagaimana saya dapat mengajukan pertanyaan dengan cara yang sesuai dengan status saya?" Klein berada dalam posisi yang sulit. Pada saat itu,
Menyadari bahwa keadilan untuk sementara tidak punya hal lain untuk dikatakan, Alger mengambil inisiatif untuk berbicara. Saya mendengar bahwa seorang pendengar dari Ordo Aurora sedang mencari jejak pencipta sejati, yang merupakan kediaman suci yang mereka advokasi. Pencipta sejati? Tanya Audrey dengan bingung. Itu adalah entitas kuno yang disembah oleh banyak organisasi dan aliran rahasia. Mereka percaya bahwa sang pencipta belum sepenuhnya binasa. Inti yang ditinggalkannya adalah sang pencipta sejati. Alger memberikan penjelasan kasar. Sejak zaman kelima, sang pencipta sejati telah muncul dalam banyak bentuk, seperti sang raksasa yang digantung atau mata di balik tirai bayangan. Banyak orang percaya bahwa Kaisar Roselle merujuk pada citra sang pencipta sejati saat ia membuat kartu tarot, oleh karena itu, ada kartu sang pria yang digantung. Pada titik ini, dia menatap Klein dan berkata, "Tuan bodoh, tidak ada yang salah dengan apa yang saya katakan, kan?" Apakah dia mencoba menyelidiki pandanganku tentang sang pencipta sejati? Klein memikirkan tentang pria berdarah di kayu salib yang dilihat kapten dalam mimpi Hannes Vincent dan langsung mendapat ide. Bukankah baik yang tergantung maupun bayangannya menyiratkan konotasi jahat? Oleh karena itu, dia terkekeh dan berkata, "Saya lebih cenderung memanggilnya sang pencipta yang jatuh." Penguasa misteri bab 94, orang bijak tersembunyi. Sang pencipta yang jatuh. Alger merenungkan kata-kata si bodoh dan tenggelam dalam pikirannya. Akan tetapi, yang paling menarik perhatian Alger adalah sikap si bodoh yang santai, alami, dan acuh tak acuh. Dia bertindak seolah-olah mereka setara. Jika ia tidak mengalami ritual mereka sebelumnya, Alger mungkin mengira si bodoh hanya menggertak dan membangun dirinya sendiri untuk mengintimidasi dirinya dan keadilan. Namun sekarang, ia berpendapat bahwa meskipun si bodoh lebih rendah dari sang pencipta sejati, ia setidaknya mendekati level itu. Itu berbahaya. Itu juga sebuah kesempatan. Alger bergumam pelan. Ia kemudian berbicara sambil tersenyum, "Tuan bodoh, deskripsi Anda memang lebih tepat. Menurut pengamatan kami, Beyonder yang percaya pada pencipta sejati, tidak pencipta yang jatuh, memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk kehilangan kendali. Sisanya sebagian besar adalah psikopat. Itulah yang juga disebutkan oleh Intelligent Night Hawks. Dan yang disebut psikopat tidak kehilangan kewarasan mereka. Sebaliknya, ideologi mereka menjadi bengkok." Klein mempertahankan postur duduknya tetapi tidak melanjutkan percakapan. Dia masih mempertimbangkan bagaimana cara menanyakan tentang ordo rahasia dan ramuan badut, tetapi dia tidak dapat menemukan cara mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan kepribadiannya. Sayang sekali Gathering masih sangat berbeda dengan forum internet. Kalau tidak, saya bisa membuat akun Smurf lain untuk bergabung dengan Gathering, dan akun itu akan bertugas mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman bagi saya untuk diajukan. Mungkin, suatu hari, saya akan mempelajari sihir yang berhubungan dengan cermin dan mencobanya. Misalnya, saya bisa menjadikan setengah dari anggota di sini sebagai akun Smurf saya. Ada 22 kursi di sini, dan ada 22 kartu di dek tarot. Itu sangat cocok. Namun, ketika saya menciptakan aula suci ini, saya bahkan tidak menamai diri saya, si bodoh, atau berniat membentuk klub tarot. Apakah ini melambangkan 22 jalur urutan yang berbeda? Saya ingin aula dewa, jadi aula dewa pun muncul. Jika saya ingin akun Smurf, apakah saya akan mendapatkan akun Smurf? Melihat si bodoh tetap diam dalam kabut abu-abu tebal, Audrey bertanya dengan sedih sekaligus penasaran, kedengarannya menakutkan. "Tuan Hangman,
Bisakah Anda berbagi informasi terperinci tentang masing-masing organisasi misterius? Dan juga hal-hal yang berkaitan dengan masing-masing sekte rahasia? Sulit bagi saya untuk berhubungan dengan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Saya hanya bisa memahami mereka melalui kalian berdua. Saya bersedia membayarnya. Bolehkah saya tahu apa yang Anda inginkan sebagai balasannya? Itu pertanyaan yang bagus. Nona Justice, kau memainkan peran akun Smurfku sampai batas tertentu. Dengan cara ini, The Hangman pasti akan memunculkan Secret Order. Kau yang terbaik, pikiran Klein tergerak saat mendengar itu, tetapi dia tidak membiarkan emosinya terlihat melalui ekspresi atau gerakannya. Alger berpikir sejenak sebelum berkata, saya butuh uang, 1.000 pound. Akan lebih baik jika itu bukan uang kertas yang diberi nomor seri. Atau mungkin batu permata yang baru saja digali. Hargai menurut harga rata-rata bulanan Backlund Jewelry Exchange. 1.000 pound, itu jumlah uang yang sangat besar. Itu bisa digunakan untuk membeli rumah di jalan kelas atas di kota Tingen. Tidak semua orang bisa langsung memilikinya. Kapten mungkin punya gaji tahunan seperti itu, kurasa. Kompensasi kematian Hailey hanya 300 pound. Meskipun Nona Justice adalah seorang bangsawan, dia jelas belum mewarisi kekayaan keluarganya, dan dia hanya akan menerima semacam tunjangan tahunan. Tidak heran The Hangman menyatakan bahwa itu bisa dibayar melalui batu permata. Klein sangat sensitif terhadap angka moneter. Untungnya, dia diselimuti kabut tebal. Bagi seorang wanita atau nyonya lajang, 2.000 pound dapat membantunya hidup layak. Jika 2.000 pound diinvestasikan, investasi tersebut dapat diandalkan menghasilkan laba tahunan sekitar 100 pound. 1.000 pound, kata Audrey, terdengar terkejut. Ia lalu menjawab dengan gembira, tidak masalah, apakah saya mengirimkannya ke alamat sebelumnya? Dilihat dari nada bicara Miss Justice, dia merasa itu sangat murahan. Klein tidak menoleh. Alger terdiam selama 20 detik sebelum berkata, ya, kirimkan ke Warrior dan si bar di Pelichan Street, di White Rose Borough of Pritz Harbor. Katakan pada bos, Williams, bahwa itu yang diinginkan, Kapten. Baiklah, Audrey bersandar dan berpose seperti penonton. Tuan pria yang digantung, Anda bisa mulai sekarang. Alger menatap si bodoh, berpikir sejenak sebelum berkata perlahan, mari kita mulai dari Ordo Pertapa Musa. Itu adalah organisasi tersembunyi yang paling awal. Tentu saja, banyak yang mengira bahwa organisasi tersembunyi yang paling awal adalah Gereja Dewi Malam, Gereja Ibu Bumi, dan Gereja Dewa Perang. Orang-orang ini pasti dari Gereja Dewa Badai, Gereja Matahari Terbakar Abadi, atau Gereja Dewa Pengetahuan dan Kebijaksanaan, bantah Audrey dengan kesal. Gereja Dewi adalah organisasi tersembunyi yang paling awal. Itulah pertama kalinya Klein mendengar klaim semacam itu. Apa sebenarnya yang terjadi pada zaman keempat atau zaman ketiga? Alger tersenyum dan berkata, kebenaran terkubur dalam sejarah kuno. Hanya satu hal yang pasti, tidak seorang pun pernah mengatakan bahwa Gereja Dewa Badai, Gereja Matahari Terbakar Abadi, atau Gereja Dewa Pengetahuan dan Kebijaksanaan dulunya adalah organisasi tersembunyi. Baiklah, mari kita hemat waktu dan kembali ke topik utama. Ordo Pertapa Musa pertama kali didirikan oleh beberapa manusia yang telah membaca Blasphemy Slate. Mereka percaya pada dewa non-antropomorfik yang disebut Sang Bijak Tersembunyi. Deskripsi tersebut adalah tentang dewa, tetapi lebih merupakan ideologi hukum alam. Misalnya, semua objek bersifat numerik. The Hidden Sage adalah perwujudan dari spirit numerologi. Atau pengetahuan itu adalah yang tertinggi, dan The Hidden Sage adalah pengetahuan itu sendiri.
Oleh karena itu, Ordo Pertapa Musa yang asli adalah organisasi yang sangat terhormat, dan ia memelihara hubungan baik dengan gereja-gereja besar lainnya. Anggota organisasi menjalani kehidupan pertapaan untuk melawan kehilangan kendali dan mengatasi efek ramuan remnan. Mereka menjaga rahasia ordo mereka dengan ketat, dan mereka menjunjung tinggi ajaran moral dan agama. Mereka percaya bahwa manusia terus bereinkarnasi setelah kematian. Sekuens 9 yang mereka tangkap disebut Mystery Prayer. Istilah warlock juga disebarkan dari organisasi itu. Audrey mendengarkan uraian The Hangman dengan saksama dan bertanya dengan tajam, "Kamu mengatakan bahwa Ordo Pertapa Musa dulunya adalah organisasi yang terhormat. Apakah mereka tidak lagi menjadi organisasi yang terhormat?" Alger menganggukkan kepalanya tanpa jelas. Ya, mereka sudah terjerumus ke dalam korupsi dan kini menjadi organisasi jahat. Kenapa? Menurut saya, keyakinan mereka sangat baik dan sangat wajar, ungkap Audrey dengan kebingungannya. Itu juga yang membingungkan Klein. Informasi yang bisa ia dapatkan dari pemeriksaan keamanannya tidak memberikan alasan mengapa Ordo Pertapa Musa tidak lagi dihormati. Alger menatap si bodoh yang tak terduga itu dan dengan singkat menyetujui. Saya tidak yakin dengan alasan sebenarnya. Mungkin karena hal itu telah terkubur oleh sejarah. Namun, saya pernah mendengar satu penjelasan yang mengerikan. Dalam cerita itu, alasan utama mengapa Ordo Pertapa Musa jatuh ke dalam kerusakan adalah karena dewa yang mereka percayai. Sang bijak tersembunyi telah hidup kembali. Dia menjadi personifikasi dewa jahat. Hidup kembali? Ini bagaimana? Audrey merasa itu tidak terbayangkan saat dia menjawab dengan nada tidak percaya. Tanpa menyadarinya, dia telah keluar dari status spektatornya. Mirip seperti kisah horor, tapi hantunya malah dewa. Hati Klein pun ikut teraduk dengan luapan emosi. Maaf, tidak ada yang tahu jawabannya. Alger awalnya ingin berkata dengan santai, mungkin Tuan Bodoh tahu, tetapi dia menahan keinginannya. Dia sudah pernah berada di ambang bahaya. Dalam kitab Badai 5:7, ada sebuah pepatah yang diingat Alger dengan jelas, yaitu, jangan menguji Tuhan. Audrey menenangkan dirinya dan tidak mendesak untuk mendapat jawaban lebih lanjut. Ia memberi isyarat agar pria itu melanjutkan. Klein mempertahankan postur duduknya dan sikap diamnya, menvalidasi deskripsi si pria yang digantung dengan pemahamannya sendiri. Akhirnya, ia menyadari bahwa ada 4 hal yang perlu diperhatikannya. Pertama, Sekte Iblis juga dikenal sebagai keluarga iblis di zaman keempat. Saat itu, mereka hanya memiliki sedikit anggota, dan kepercayaan mereka diwariskan melalui garis keturunan mereka. Ditambah lagi, mereka akan membunuh ayah dari anak-anak mereka dan menelantarkan bayi laki-laki. Oleh karena itu, semua anggotanya adalah perempuan. Tentu saja, itu semua dari deskripsi Alger, dan tidak ada cara untuk memverifikasinya saat ini. Kedua, episkopat Numinus yang percaya pada kematian dan sekolah pemikiran Mawar yang menyukai upacara penyembahan pengorbanan berdarah, keduanya berasal dari benua selatan. Setelah era kolonial tiba, mereka hampir lenyap karena serangan dari 7 gereja. Namun, dengan demikian, mereka mulai menyebar ke benua utara. Ketiga, alkemis psikologi saat ini mirip dengan Ordo Pertapa Musa sebelumnya. Mereka percaya pada keberadaan non-antropomorfik dan percaya bahwa roh manusia dapat mengubah segalanya. Keempat, Ordo Rahasia memiliki tingkat aktivitas terendah di antara semua organisasi tersembunyi lainnya. Jadi, mereka adalah yang paling tidak dikenal. Setiap kali mereka muncul, mereka tampaknya mengejar sesuatu atau mencari sesuatu. Apa yang mereka incar atau cari?
Klein tiba-tiba teringat buku harian yang telah dibacanya sebelumnya, pemimpin Ordo Rahasia, Zarathul, bekerja sama dengan Roselle. Tujuannya adalah mendapatkan sesuatu yang ditinggalkan oleh keluarga Antigonus. Kemunculan mereka kali ini adalah untuk mencari buku catatan yang hilang, buku catatan keluarga Antigonus. Klein menyipitkan matanya sedikit dan merasa bahwa dia tampaknya telah menemukan alasan utama di balik tindakan Ordo Rahasia. Mereka mengincar barang-barang yang ditinggalkan keluarga Antigonus. Klein menahan keinginannya untuk mengetuk tepi meja saat pikirannya bermunculan satu demi satu. Oh, mereka mencari sisa jejak yang ditinggalkan keluarga Antigonus. Lalu haruskah aku memusatkan perhatianku ke area ini untuk memperoleh formula ramuan badut dari Ordo Rahasia? Setelah pertukaran informasi lebih lanjut, Klein mengumumkan berakhirnya pertemuan. Sesuai keinginanmu, Audrey dan Alger berdiri bersamaan. Setelah memutuskan sambungan, dia melihat kedua sosok mereka hancur dan menghilang. Klein mengusap dahinya dan mencoba membayangkan kisah Smurf dengan pikirannya. Saat ia berpikir, sebuah sosok muncul di ujung terjauh meja perunggu panjang itu. Sosok itu mengenakan tuxedo hitam, topi sutra, dan ekspresi wajah yang muram. Tindakannya canggung dan tidak jelas. Meskipun ia diselimuti kabut abu-abu, jelas ada yang salah dengannya. Itu tidak akan berhasil. Klein bereksperimen beberapa kali lagi sebelum menghela napas dan menepis gagasan membuat akun Smurf. Ia mencoba hal lain juga. Ia terus duduk di atas kabut abu-abu di kursi kehormatan di meja perunggu panjang. Ia mempertimbangkan apa yang dikatakan Audrey, dan ia menatap dengan penuh rasa ingin tahu ke arah bintang-bintang merah tua yang ilusif. Setelah hening sejenak, Klein mulai berdoa sebagai bentuk umpan balik alih-alih menjalin kontak dengan bintang-bintang tersebut. Di tengah ketenangan dan kesunyian itu, dia tidak menerima umpan balik apapun dari 10 bintang merah lebih di dekatnya. Agar dapat menerima umpan balik, saya perlu menarik seseorang keluar dari kabut abu-abu sebelum saya dapat membalas. Klein mengangguk sambil berpikir, merasa agak kecewa. Dia tidak ingin melanggar keinginan orang lain dan dengan paksa menarik mereka ke ruang misterius ini. Klein baru saja bersiap untuk pergi, tetapi dia secara tidak sengaja menyentuh bintang merah ilusi di dekatnya. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan ada doa yang samar dan tidak berarti jauh di dalam bintang merah itu. Penguasa Misteri Bab 95, Sang Pemohon. Sebuah doa, pikiran Klein tergerak saat ia menggunakan metode yang sama seperti saat ia memata-matai The Hangman. Ia membiarkan spiritualitasnya menyebar keluar dan menyentuh gumpalan merah tua itu. Sebuah bayangan samar dan terdistorsi muncul dalam pandangannya. Dia samar-samar bisa melihat seorang remaja pirang berlutut di tanah, menghadap bola kristal murni. Remaja itu mengenakan pakaian hitam ketat, dengan gaya yang sangat berbeda dari gaya kontemporer kerajaan Lon. Itu lebih sesuai dengan pakaian tradisional Kekaisaran Feysak dan Republik Intis yang dilihat Klein dari membaca majalah. Area di sekitar remaja itu gelap dan dipenuhi perabotan tua. Kadang-kadang, ruangan itu diterangi, tetapi Klein tidak dapat mendengar gemuruh guntur atau suara gemericik hujan. Dalam gambar tersebut, remaja itu meletakkan tangannya di dahinya, jari-jarinya disilangkan. Ia membungkuk ke depan, terus-menerus berdoa memohon sesuatu. Aksennya yang kental berdengung di telinga Klein. Klein mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi menemukan fakta yang aneh. Dia tidak bisa mengerti apa yang dikatakan pihak lain. Itu adalah bahasa yang belum pernah dia dengar seumur hidupnya. Bayangkan aku tidak bisa mengerti bahasa asing meskipun aku adalah penguasa misterius dunia ini di atas kabut abu-abu. Klein tertawa meremehkan diri sendiri.
Dia dengan marah mencoba mendengarkan sekali lagi dengan cara yang lebih penuh perhatian daripada ketika dia harus melakukan tes pemahaman mendengarkan bahasa Inggris di bumi. Saat dia mendengarkan doa-doa itu, dia perlahan-lahan menemukan sesuatu. Meskipun dia tidak pernah mempelajari bahasa yang diucapkan pemuda itu, dia menemukan bahwa bahasanya memiliki kemiripan dengan Vesak kuno. Ayah. Ibu, itu mungkin arti dari kedua istilah itu, kan? Bahasa itu cukup mirip dengan Ancient Vesak, tetapi tidak tanpa perbedaan. Klein mengerutkan kening dan berpikir keras. Ancient Vesak adalah bahasa umum di zaman keempat. Bahasa itu juga merupakan bahasa akar dari semua bahasa kontemporer di era ini. Lebih jauh lagi, bahasa itu masih terus berkembang. Aku tidak dapat memastikannya sekarang. Ia mendengarkannya berulang-ulang, menghilangkan kemungkinan bahasa tersebut menjadi bahasa modern seperti Lon, Vesak, atau Intis. Mungkinkah itu dialek Vesak kuno? Seperti bahasa yang digunakan dalam buku harian keluarga Antigonus? Klein mengetuk jarinya di tepi meja perunggu dan mengangguk tanpa suara. Ada kemungkinan lain. Vesak kuno tidak muncul dari ketiadaan, itu adalah evolusi dari Jotun, bahasa para raksasa. Kekaisaran Vesak di utara selalu mengklaim bahwa rakyatnya memiliki garis keturunan para raksasa. Mungkin, ini adalah Jotun kuno. Pada titik ini, Klein yang tidak memiliki pengetahuan, hanya bisa berhenti. Dia menarik kembali spiritualitasnya, tanpa melihat atau mendengarkan kejadian itu. Ia tidak berniat menarik remaja yang sedang berdoa itu ke atas kabut. Ia ingin tahu apa yang sedang dibicarakan pemuda itu terlebih dahulu. Tentu saja, sebelum itu ia harus sering mengamatinya dan melakukan tes dasar. Fiuh, Klein menghela napas sambil bersandar di kursinya. Dia menyelubungi dirinya dengan spiritualitasnya dan mensimulasikan perasaan terjatuh. Setelah merevisi buku harian Roselle, Klein berganti ke pakaian formal dan berangkat ke klub ramalan. Dia naik angkutan umum meskipun gajinya naik, tetapi dia tetap berfoya-foya untuk mendukung bisnis Nyonya Wendy. Dia menghabiskan 1,5 sen untuk membeli es teh manis untuk melawan panasnya siang hari. Ketika tiba di Howes Street, Klein membuang cangkir kosong itu ke tempat sampah dan berjalan ke lantai 2. Sebelum memasuki gedung, dia mencubit glabelanya dan mengaktifkan spirit vision-nya. Klein baru saja memasuki aula ketika dia merasakan kesedihan yang samar-samar dan berkepanjangan. Resepsionis cantik Angelica sedang duduk di sana, matanya yang agak merah tampak tidak fokus. Kesedihan ini akan berlalu seiring waktu, kata Klein dengan nada lembut dan tegas saat dia berjalan menuju Angelica. Angelica mendongak tiba-tiba dan bergumam, jelas-jelas bingung, Tuan Moretti. Dia segera tersadar dan bertanya dengan gelisah, Kak, kamu sudah tahu tentang Tuan Vincent? Oh benar juga, aku lupa kalau kamu peramal yang hebat. Klein mendesah sebagaimana mestinya. Saya hanya bisa menebak garis besar kasar dari apa yang terjadi. Apa sebenarnya yang terjadi pada Tuan Vincent? Bos memberitahu kami bahwa Tuan Vincent terkena serangan jantung saat tidur dan meninggal dunia dengan tenang. Angelica menangis sambil berkata, dia sangat ramah, sangat sopan, seorang pria sejati. Dia adalah mentor spiritual bagi banyak anggota kami. Dia masih sangat muda. Saya minta maaf karena mengangkat topik yang menyedihkan ini. Klein tidak menghiburnya lebih jauh. Dia berjalan perlahan menuju ruang rapat. Angelica mengeluarkan sapu tangan dan menyeka mata serta hidungnya. Ia lalu menatap punggung Klein dan bertanya dengan keras, Tuan Moretti, apa yang ingin Anda minum? Teh hitam. Klein lebih menyukai teh hitam daripada kopi, meskipun menurutnya teh hitam biasa saja.
Sebagai perbandingan, ia lebih suka bir jahe dan es teh manis. Namun sebagai seorang pria sejati, tidak tepat baginya untuk bersikap seperti anak kecil dalam suasana formal. Karena hari itu hari Senin, hanya ada 5 atau 6 anggota di ruang pertemuan. Dengan menggunakan penglihatan rohnya, Klein melihat bahwa masing-masing dari mereka memiliki warna emosi yang berbeda. Ada yang berduka, ada yang lebih lesu, ada yang relatif tidak terpengaruh. Semuanya agak normal, reaksi normal. Klein mengangguk sedikit. Ia mengambil tongkatnya dan mencari tempat di ruangan itu. Dia hendak menonaktifkan penglihatan rohnya ketika dia melihat Angelica masuk dan berjalan ke arahnya. Tuan Moretti, ada pelanggan yang mencari Anda. Ya, dia orang yang terakhir kali datang, kata wanita cantik itu dengan nada berbisik. Kau masih mengingatnya? Tanya Klein sambil tersenyum. Aku bertanya-tanya apakah dia membeli obat ajaib seperti yang aku perintahkan. Aku bertanya-tanya apakah dia masih membutuhkan operasi. Angelica menutup mulutnya dan berkata, dialah satu-satunya orang yang bersedia menunggu sepanjang sore di klub untuk mendapatkan ramalan. Klein meraih tongkatnya dan berdiri. Dia berjalan keluar tanpa berkata apapun. Di ruang penerima tamu, ia bertemu dengan orang yang meminta jasanya tempo hari. Ia juga menyadari bahwa aura di dekat hatinya telah kembali normal. Kesehatannya secara keseluruhan juga membaik. Selamat, perasaan sehat itu sungguh luar biasa. Klein tersenyum sambil mengulurkan tangan. Bogda awalnya terkejut sebelum ia segera mengulurkan kedua tangannya. Ia menggenggam telapak tangan kanan Klein dengan erat. Tuan Moretti, Anda benar-benar dapat melihat kondisi saya. Ya, saya sudah pulih sepenuhnya. Dokter bertanya kepada saya berulang kali, melakukan tes berulang kali. Tetapi mereka tidak percaya bahwa saya pulih begitu saja. Setelah mendengar deskripsi Bogda yang penuh kegembiraan, Klein dengan tenang mengonfirmasi satu hal, apoteker di Lawson's Folk Herb Store sudah pasti seorang Beyonder. Dia telah melihat betapa parahnya penyakit hati pria itu. Menyembuhkannya sepenuhnya dalam kurun waktu beberapa hari adalah di luar kemampuan herbal dan kemampuan medis. Satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah penjelasan dari Beyonder. Ditambah dengan insiden Glacis, hanya ada satu jawaban. Saya harus bertobat kepada Tuhan. Saya kira saya akan mencurigai Anda, mencurigai dokter ajaib itu. Bogda menolak melepaskan tangan Klein. Ia melanjutkan tentang rasa malu dan rasa terima kasihnya. 10 pound itu benar-benar uang yang digunakan dengan baik. Itu membeli kembali hidup saya. Apa? 10 pound? Kau menghabiskan 10 pound untuk obat ajaib itu? Dan kau hanya memberiku 8 sen untuk ramalanku. Hanya 8 sen, 8 sen. Sen. Klein tercengang hanya dengan mendengarnya. Pada saat ini, Bogda melepaskan tangannya sambil melangkah mundur sambil berseri-seri. Ia membungkuk dengan hormat dan berkata, saya di sini hari ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Terima kasih, Master Moretti. Anda menunjukkan jalan dan menyelamatkan hidup saya. Ini adalah hasil dari Anda membayar untuk mendapatkan sesuatu yang diramalkan. Anda tidak perlu berterima kasih kepada siapapun. Klein mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke arah pemisah antara dinding dan langit-langit. Jawabannya sepenuhnya mengungkapkan aura seorang penipu. Anda benar-benar seorang peramal, puji Bogda. Selanjutnya, saya akan menuju ke jalan flat untuk berterima kasih kepada apoteker itu dan membeli obat yang direkomendasikannya. Bukankah kau sudah pulih? Klein dengan cekatan menyembunyikan keterkejutan dalam suaranya. Bogda melihat sekeliling dan tertawa saat memastikan bahwa resepsionis itu tidak memperhatikan mereka. Dia terkekeh pelan dan berkata,
dokter menyebutkan ramuan herbal yang mengandung bubuk mumi. Itu adalah resep yang bisa memuaskan pria dan wanita. Saya tidak percaya dokter itu saat itu. Tetapi sekarang saya tidak ragu lagi. Ada resep seperti itu. Klein tiba-tiba merasa bahwa apoteker itu penipu. Dan curiga jika dia telah mendorong orang di depannya ke dalam jurang neraka yang berapi-api. Dia mengamati Bogda dan memastikan tidak ada masalah dengan auranya. Bubuk mumi? Klein bertanya dengan hati-hati. Ya, bubuk mumi. Aku sudah bertanya pada seorang teman. Katanya bahkan para bangsawan Beklun sangat menginginkan benda seperti itu. Itu adalah bubuk yang dibuat dengan menggiling mumi yang membuat pria mencapai puncak performa di ranjang. Meskipun menjijikkan dan terdengar kotor, itu benar-benar bahan yang digunakan oleh para bangsawan. Bogda memberikan penjelasan terperinci. Matanya penuh dengan hasrat. Mumi yang terbuat dari mayat, lalu digiling hingga menjadi bubuk. Klein tercengang. Ia hampir muntah di depan Bogda. Bangsawan-bangsawan itu memang keras kepala. Tepat saat dia hendak menasihati Bogda agar tidak melakukannya, Glasis, yang sebelumnya menderita penyakit paru-paru, melangkah masuk ke pintu dan mendengar penjelasan Bogda. Ya, sangat efektif. Saya sarankan Anda pergi ke Lawson's Folk Herb Store di Flat Street. Resep rahasia Ten. Lawson sangat efektif. Glasis melepas kacamatanya dan mencondongkan tubuhnya dengan penuh minat. Dia merekomendasikan dengan nada berbisik, pengalaman saya sangat sempurna. Kau juga tahu, aku baru saja akan pergi ke toko jamu tradisional Tuan Lawson. Kekhawatiran Bogda lenyap sepenuhnya. Setelah percakapan singkat, dia meninggalkan klub ramalan dengan tergesa-gesa. Sampai saat itu, Klein masih sedikit tercengang. Ia menunggu hingga pukul 5:20 sore sebelum mengenakan topinya dan mengambil tongkat hitamnya. Ia naik kereta kuda ke Flat Street, berniat untuk menemui apoteker bernama Lawson Darkwitt sebelum memutuskan apakah ia harus memberi tahu kapten atau tidak. Jalan Flat nomor 18. Klein berdiri di luar toko jamu dan melihat pintu yang tertutup, serta pemberitahuan penyewaan, pria yang cukup waspada, gumamnya dalam hati. Sejak hal itu terjadi, ia tidak perlu lagi merasa terganggu atau melakukan pengamatan apapun. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.